Halo para penjelajah waktu, selamat datang di Mimpi Bermakna. Dimanapun dan kapanpun Anda mendengarkan, saya harap Anda siap untuk perjalanan epik. Jangan lupa untuk menekan tombol suka dan langganan, agar tidak ketinggalan episode selanjutnya dari kisah-kisah menakjubkan evolusi kehidupan. Kita akan melakukan perjalanan mundur, sangat jauh ke masa lalu. Bayangkan, Anda berada di lautan purba yang menggelegak, lebih dari 500 juta tahun yang lalu, di era geologi yang dikenal sebagai periode Kambrium. Anda merasakan dinginnya air laut yang asin dan pekat, dipenuhi mineral, di mana sinar matahari berjuang keras menembus kedalaman. Di bawah sana, di hamparan dasar laut yang luas, Anda menyaksikan pemandangan yang aneh dan menakjubkan. Ini adalah dunia di mana kehidupan baru saja bereksperimen dengan perlindungan. Anda melihat makhluk-makhluk lunak, tubuh mereka rentan terhadap setiap ancaman. Namun, di tengah kerentanan itu, evolusi menemukan sebuah solusi revolusioner, cangkang. Mula-mula, mungkin hanya berupa lempengan kecil yang mengeras, lalu berangsur-angsur menjadi rumah portabel yang kokoh. Anda mengamati moluska-moluska pertama itu, perlahan merayap di dasar laut, membawa serta benteng pribadi mereka. Sebuah inovasi sederhana, namun mengubah segalanya. Namun, lautan purba ini bukanlah tempat yang damai. Anda merasakan getaran samar di dalam air, menandakan kehadiran predator-predator awal yang rakus dan asing, seperti anomalokaridid yang menakutkan, berenang gesit dengan tubuh bersegmen dan cakar pengait. Ancaman terus-menerus ini memaksa evolusi untuk melaju, mendorong makhluk-makhluk ini untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga beradaptasi dengan cara yang tak terduga. Dari moluska bercangkang yang lebih sederhana, Anda menyaksikan sebuah lompatan evolusi yang berani. Cangkang tidak lagi hanya sekadar perlindungan statis. Anda melihatnya mulai memanjang, berbentuk kerucut yang aerodinamis, seolah didesain untuk membelah air. Ini adalah nenek moyang cephalopoda awal, sang nautiloid berbatang lurus. Mereka adalah raksasa di masanya. Bayangkan cangkang kerucut itu, ada yang bisa tumbuh hingga berukuran beberapa meter, menjulang di atas Anda seperti menara yang bergerak. Di dalam cangkang raksasa itu, sang penghuni telah mengembangkan sebuah keajaiban rekayasa biologis, serangkaian ruangan berongga. Ruangan-ruangan ini bisa diisi dengan gas atau air, sebuah sistem pemberat dan daya apung yang sangat canggih. Anda bisa merasakan dorongan lembut saat air dipompa keluar dari corong khusus, memungkinkan makhluk ini bergerak dengan presisi yang belum pernah ada sebelumnya. Ini bukan lagi sekadar merayap, ini adalah berenang yang terarah, sebuah kemampuan yang mengubah mereka dari mangsa menjadi predator. Anda adalah saksi bisu para raksasa bercangkang ini, yang mendominasi lautan, berlayar perlahan namun tak terhentikan di perairan kuno. Mereka adalah para pemburu puncak di dunia prasejarah, benteng hidup yang berpatroli di kedalaman. Sebuah cangkang sederhana yang berevolusi menjadi kendaraan sekaligus senjata, membuka jalan bagi evolusi luar biasa yang akan datang. Sungguh menakjubkan bagaimana dari kebutuhan akan perlindungan, evolusi menciptakan arsitek yang begitu cerdas, mengubah batu kapur menjadi mesin kehidupan yang kompleks dan dominan. Namun, dominasi sang nautiloid berbatang lurus, yang pernah berkuasa bak menara hidup di lautan purba, tidaklah abadi. Anda merasakan pergeseran di dalam air, sebuah akselerasi denyut kehidupan. Lautan menjadi semakin kompetitif, dipenuhi predator-predator baru yang lebih gesit dan cepat, ikan purba dengan rahang kuat, reptil laut awal yang menakutkan. Ancaman kini datang dari segala arah, memaksa para raksasa bercangkang ini untuk memilih, beradaptasi atau lenyap. Anda mengamati tekanan yang tak henti-hentinya ini memicu sebuah revolusi bentuk. Cangkang lurus yang berat, meskipun protektif, menjadi penghambat kecepatan dan kelincahan. Evolusi mencari cara untuk membuat tubuh lebih ringkas, lebih mudah bermanuver. Anda melihat cangkang mulai melengkung, perlahan-lahan membentuk spiral yang anggun. Bayangkan sebuah kapal raksasa berbentuk cerutu yang sulit berbelok, kini bandingkan dengan sebuah piringan yang berputar lincah di air. Bentuk melingkar ini menawarkan stabilitas dan kemampuan berbelok yang jauh lebih baik, sebuah desain yang lebih efisien untuk kehidupan yang bergerak. Inilah era Ammonid, sepupu nautiloid yang bercangkang melingkar. Anda menyaksikan mereka berkembang pesat,
memenuhi lautan dengan berbagai bentuk spiral yang menakjubkan, dari yang sederhana hingga yang berukir rumit. Kemampuan daya apung mereka yang canggih disempurnakan, dan dorongan jet yang sebelumnya hanya sekadar cara bergerak, kini menjadi senjata kecepatan. Anda merasakan hembusan air yang kuat saat mereka melesat, berburu, atau melarikan diri dari bahaya, sebuah tarian kecepatan di kedalaman. Mereka adalah raja-raja baru di samudra, penguasa dari periode Mesozoikum. Namun, kisah evolusi tak pernah berhenti. Beberapa garis keturunan Cephalopoda mengambil jalan yang lebih radikal. Cangkang, yang selama jutaan tahun menjadi benteng pertahanan utama, kini mulai dianggap sebagai beban. Anda melihat cangkang itu berangsur-angsur mengecil, kemudian masuk ke dalam tubuh, atau bahkan lenyap sepenuhnya. Perubahan dramatis ini adalah kunci menuju kelincahan dan kecepatan yang tak tertandingi. Tanpa cangkang luar yang membatasi, Anda menyaksikan nenek moyang gurita dan cumi-cumi modern, kelompok koleoid, mampu meliuk, memutar, dan mengubah warna tubuh mereka dalam sekejap. Mereka menjadi hantu di dalam air, berburu dengan kepintaran dan ketepasan yang belum pernah ada sebelumnya. Kemudian, datanglah kehancuran yang tak terhindarkan. Anda merasakan getaran bumi, menyaksikan langit menggelap. Peristiwa kepunahan Permian Triasik menghapus sebagian besar kehidupan laut, termasuk banyak nautiloid kuno. Amonit dan koleoid yang baru berkembang justru selamat dan bangkit, mengisi kekosongan yang ada. Namun, nasib amonit pun berakhir tragis saat peristiwa kepunahan Cretaceous Paleogene, yang dipicu oleh hantaman meteor, menghapus mereka dari muka bumi. Anda melihat cangkang spiral mereka, yang begitu indah, kini hanya menjadi fosil, saksi bisu kejayaan yang lenyap. Koleoidlah yang bertahan, dan dari abu kehancuran itu, Anda melihat mereka berevolusi menjadi penguasa baru. Maju cepat ke masa kini, Anda akan menemukan dua warisan yang luar biasa. Pertama, Nautilus, fosil hidup, yang masih berenang dengan cangkang spiralnya yang berbilik, sebuah gema masa lalu yang menolak untuk mati. Dan kemudian, ada gurita dan cumi-cumi. Anda terperangah melihat kecerdasan mereka, kemampuan kamuflase yang instan, dan kelincahan yang tak tertandingi. Mereka adalah predator puncak, ahli penyamaran, dan bukti nyata bagaimana adaptasi tanpa henti, dari cangkang yang kokoh hingga ketiadaan cangkang, dapat menghasilkan keajaiban yang tak terbayangkan di kedalaman lautan. Baiklah, para penjelajah waktu, bersiaplah untuk menyelam lebih dalam. Kita berada di periode Ordovisium, sekitar 485 hingga 443 juta tahun yang lalu. Rasakan dinginnya air laut purba yang jernih, namun juga penuh dengan misteri. Di sekeliling Anda, kehidupan di lautan tengah meledak dalam keragaman, menciptakan pemandangan bawah air yang belum pernah Anda lihat sebelumnya. Trilobit merayap di dasar, dan ikan purba mulai berenang dengan gesit. Dunia telah menjadi tempat yang lebih ramai, dan lebih berbahaya. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan baru ini, Anda menyaksikan pemandangan yang mendominasi kedalaman, sang nautiloid berbatang lurus, nenek moyang Cephalopoda yang perkasa. Mereka bukan lagi sekadar moluska bercangkang yang merayap, mereka telah menjadi arsitek lautan. Bayangkan Anda melihat siluet-siluet panjang, berbentuk kerucut yang aerodinamis, meluncur di atas Anda seperti torpedo hidup yang raksasa. Ada yang berukuran hanya beberapa sentimeter, namun ada pula yang tumbuh hingga beberapa meter, menjulang di air layaknya batang pohon yang melayang. Kisah dominasi mereka terletak pada sebuah rahasia yang tersembunyi di balik cangkang kokoh itu, kendali daya apung yang cerdas. Anda bisa merasakan rasa ingin tahu yang menguat saat Anda bertanya-tanya, bagaimana makhluk sebesar itu bisa bergerak begitu leluasa di dalam air. Anda mendekat, mengamati lebih dekat. Anda melihat bagian dalam cangkang mereka tidaklah kosong. Sebaliknya, cangkang itu terbagi menjadi serangkaian ruangan-ruangan kedap air, seperti kompartemen kapal selam. Dan yang menghubungkan semua ruangan ini adalah sebuah tabung tipis, seperti pipa kehidupan, yang disebut si Punchle. Ini adalah kunci keajaiban mereka. Anda bisa merasakan perubahan kepadatan air saat makhluk ini secara ajaib mengosongkan ruangannya dari air, mengisinya dengan gas yang diambil dari darahnya sendiri. Perlahan tapi pasti, Anda melihatnya melayang ke atas, seolah menentang gravitasi bawah laut.
Kemudian, dengan membalikkan prosesnya, membanjiri kembali kompartemen dengan air, ia akan tenggelam kembali ke kedalaman yang diinginkan. Ini bukanlah renang yang mengandalkan otot semata, ini adalah manipulasi cerdas antara gas dan cairan, sebuah sistem pemberat dan daya apung yang paling awal dan paling efektif yang pernah berevolusi. Dengan kendali vertikal ini, sang nautiloid berbatang lurus menjadi penguasa baru. Anda melihat mereka bukan hanya bergerak horizontal di dasar laut, tetapi juga mendominasi kolom air. Mereka bisa naik ke permukaan untuk mencari mangsa, lalu menyelam cepat untuk menghindari predator. Dorongan jet yang dihasilkan dari corong khusus mereka, meskipun tidak secepat cumi-cumi modern, memberikan mereka kemampuan bergerak yang terarah dan kuat. Mereka menjadi pemburu yang efektif, mengintai mangsa dari atas atau dari bawah, lalu melesat dengan presisi. Di periode Ordovisium, Anda menyaksikan mereka menjadi predator puncak dari rantai makanan laut. Keberadaan mereka adalah bukti nyata bagaimana sebuah adaptasi tunggal, yakni kemampuan mengontrol daya apung secara aktif, dapat mengubah sepenuhnya cara hidup suatu organisme dan memungkinkannya untuk menaklukkan habitat baru. Dari cangkang statis menjadi kapal selam hidup yang dikendalikan dengan cerdas, inilah babak awal dominasi yang akan membentuk evolusi kehidupan di lautan selama jutaan tahun yang akan datang, membuka jalan bagi makhluk-makhluk yang lebih lincah dan cerdas. Anda masih berada di lautan Ordovisium, di mana para nautiloid berbatang lurus menjelajahi perairan dengan keagungan mereka. Namun, di setiap sudut keindahan evolusi, selalu ada sisi lain dari perjuangan. Anda mulai merasakan getaran yang lebih intens di dalam air, sebuah tanda bahwa dunia bawah laut ini tidak sepenuhnya aman bagi para raksasa bercangkang ini. Bayangkan Anda bersembunyi di balik formasi batu karang purba, menyaksikan kehidupan berburu dan diburu. Anda melihat makhluk-makhluk berahang pertama yang mengerikan, seperti erip-terit raksasa, kalajengking laut purba, yang meliuk-liuk di dasar laut. Mereka adalah pemburu yang menakutkan, dengan cakar tajam dan penglihatan yang mungkin belum sempurna, namun cukup untuk merasakan mangsa. Meskipun nautiloid memiliki cangkang keras, mereka tidak kebal. Sebuah cangkang lurus yang panjang, meskipun kokoh, dapat menjadi sasaran empuk jika terpojok. Anda mengamati betapa pentingnya peran dorongan jet dalam kehidupan mereka sehari-hari. Anda melihat bagaimana mereka dengan cepat menyedot air ke dalam rongga mantel mereka, lalu memaksanya keluar melalui corong yang bisa digerakkan ke berbagai arah. Ini bukanlah kecepatan tinggi seperti cumi-cumi modern, melainkan semburan kuat yang memungkinkan mereka bergerak maju mundur, atau bahkan menyentak ke samping. Sebuah manuver penyelamatan diri, sebuah cara untuk menjauh dari rahang-rahang predator primitif yang mengintai. Namun, tekanan predator ini bukanlah satu-satunya tantangan. Anda merasakan suhu air yang berfluktuasi, arus laut yang berubah, dan persaingan ketat untuk mendapatkan makanan. Lautan Ordovisium adalah arena eksperimen evolusi. Di setiap celah, makhluk baru muncul, mencoba berbagai strategi untuk bertahan hidup. Anda melihat jenis-jenis moluska lain, brachiopoda, dan berbagai bentuk kehidupan bercangkang lainnya yang berevolusi di dasar laut. Setiap makhluk berebut ruang dan sumber daya, memaksa setiap spesies untuk menyempurnakan adaptasinya. Di tengah semua ini, Anda bisa melihat bagaimana sang nautiloid berbatang lurus mulai menunjukkan tanda-tanda evolusi internal yang penting. Meskipun cangkangnya tetap lurus, Anda mengamati bahwa beberapa dari mereka mengembangkan cangkang yang sedikit lebih lebar di bagian depan, memberikan ruang lebih besar bagi kepala dan tentakel. Anda merasakan tekanan pada mereka untuk menjadi lebih responsif, lebih efisien dalam berburu. Dengan mata yang lebih baik, dan tentakel yang mungkin sedikit lebih cekatan daripada nenek moyang mereka yang lebih sederhana, mereka mulai menyempurnakan kemampuan mereka untuk meraih dan menundukkan mangsa. Mereka adalah para pelaut purba, penguasa lautan Ordovisium yang mengandalkan benteng pribadi mereka dan kendali daya apung yang cerdas. Mereka berpatroli, berburu, dan bersembunyi dari bahaya, memainkan peran kunci dalam ekosistem laut yang sedang berkembang pesat. Anda merasakan kekaguman akan keuletan evolusi, bagaimana dari moluska sederhana, kehidupan bisa menciptakan makhluk yang begitu kompleks, mampu menguasai lingkungan mereka dengan inovasi biologis yang luar biasa. Namun,
Anda juga merasakan benih-benih perubahan lain yang mulai muncul. Di antara keragaman nautiloid berbatang lurus ini, Anda bisa melihat garis keturunan yang cangkangnya sedikit demi sedikit mulai melengkung. Ini adalah bisikan dari masa depan, sebuah petunjuk evolusi bahwa bentuk lurus yang perkasa ini, suatu hari nanti, akan digantikan oleh desain yang lebih lincah dan beradaptasi, sebuah cangkang spiral, yang akan menjadi kunci dominasi di era selanjutnya. Evolusi tak pernah berdiam, selalu mencari jalur baru, selalu menyempurnakan desain lama demi kelangsungan hidup. Anda kini melangkah lebih jauh ke depan dalam sejarah bumi, ke periode Silur dan Devon, sekitar 443 hingga 359 juta tahun yang lalu. Perhatikan dengan saksama lingkungan di sekitar Anda. Lautan yang tadinya didominasi oleh predator-predator purba yang kaku dan bergerak lambat, kini telah berubah drastis. Sebuah evolusi besar sedang berlangsung, sebuah perlombaan senjata bawah laut yang akan mengubah segalanya. Anda merasakan tekanan yang meningkat di dalam air. Bukan hanya tekanan fisik, tetapi tekanan persaingan dan perburuan. Makhluk-makhluk baru bermunculan dengan kecepatan dan efisiensi yang luar biasa. Rahang yang lebih kuat, mata yang lebih tajam, dan strategi berburu yang lebih cerdik. Anda bisa melihat ikan-ikan berahang pertama, dengan gigi-gigi tajam, melesat di antara rumput laut purba. Mereka bukan lagi mangsa yang pasif, mereka adalah pemburu yang aktif, dan mereka lapar. Di tengah ancaman yang kian meningkat ini, nasib para nautiloid berbatang lurus mulai berubah. Cangkang lurus mereka, yang dulunya adalah benteng tak tertembus, kini menjadi hambatan. Bayangkan mencoba melarikan diri dari pengejar yang gesit sambil menyeret sebuah batang kayu panjang di belakang Anda. Kelincahan menjadi krusial untuk bertahan hidup. Anda merasakan desakan evolusi untuk mencari bentuk yang lebih ringkas, lebih mudah bermanuver, sebuah desain yang dapat berputar dan berbelok dengan cepat. Inilah saat Anda menyaksikan salah satu transformasi paling indah dalam sejarah Cephalopoda, cangkang mulai melingkar. Mula-mula, mungkin hanya sedikit lengkungan, sebuah tanda bahwa alam sedang bereksperimen. Kemudian, lengkungan itu menjadi lebih ekstrim, membentuk spiral yang sempurna. Anda melihat bagaimana cangkang-cangkang ini tidak hanya melengkung, tetapi juga menyusut, menjadi lebih kompak dan bulat. Bentuk spiral ini memungkinkan makhluk tersebut untuk bergerak jauh lebih lincah di dalam air, mengurangi hambatan, dan memberikan keseimbangan yang lebih baik. Amonid adalah kelompok baru yang muncul dari inovasi ini. Anda menyaksikan mereka berkembang pesat, memenuhi lautan dengan ribuan spesies berbeda, masing-masing dengan pola spiral dan ukiran cangkang yang unik. Mereka menguasai kolom air dengan lebih efisien, menggunakan sistem daya apung yang disempurnakan. Anda melihat bagaimana cangkang spiral mereka yang lebih kecil memungkinkan mereka untuk lebih cepat berakselerasi, melesat dari bahaya atau mengejar mangsa dengan kecepatan yang tak bisa ditandingi oleh nautiloid berbatang lurus. Perlombaan senjata ini tidak hanya tentang kecepatan. Anda juga melihat evolusi pada mata. Dari mata sederhana yang hanya bisa mendeteksi cahaya, kini beberapa di antaranya mulai menunjukkan tanda-tanda mata yang lebih kompleks, mungkin mampu membentuk citra. Ini berarti kemampuan untuk melihat predator dari kejauhan, atau melacak mangsa dengan presisi yang lebih tinggi. Sebuah dunia di mana kemampuan melihat berarti perbedaan antara hidup dan mati. Anda merasakan betapa dinamisnya lautan purba ini, sebuah arena persaingan tanpa henti. Setiap adaptasi adalah respons terhadap tekanan, setiap perubahan adalah langkah dalam perlombaan tak berujung untuk bertahan hidup. Dari cangkang lurus yang agung menjadi spiral yang lincah, Anda menyaksikan alam sedang menyempurnakan bentuk kehidupan, mempersiapkan para pelaut ini untuk tantangan yang lebih besar di masa depan. Sebuah kisah tentang bagaimana ancaman melahirkan inovasi, dan bagaimana tekanan predator membentuk keindahan evolusi yang abadi. Anda masih berlayar melintasi lautan purba di periode Silur dan Devon, di mana perlombaan senjata evolusi semakin memanas. Tekanan yang Anda rasakan kini semakin intens. Bukan hanya predator yang semakin cerdik dan cepat, tetapi juga lingkungan itu sendiri yang terus berubah, menciptakan tantangan-tantangan baru bagi kehidupan. Bayangkan Anda berada di tengah-tengah terumbu karang purba yang luas, sebuah ekosistem yang berkembang pesat.
Anda melihat persaingan untuk mendapatkan makanan dan tempat berlindung mencapai puncaknya. Setiap celah di dasar laut diisi oleh organisme, setiap kolom air adalah arena perburuan. Disinilah cangkang spiral amonit dan beberapa nautiloid yang melengkung menunjukkan keunggulannya. Anda menyaksikan mereka bermanuver di antara bebatuan dan celah sempit, mencari mangsa yang tersembunyi, atau melarikan diri dari predator yang lebih besar. Cangkang melingkar ini tidak hanya memberikan kelincahan, tetapi juga memungkinkan mereka untuk memanfaatkan habitat yang lebih kompleks. Anda mulai melihat dampak dari evolusi mata yang lebih baik. Predator dengan penglihatan yang lebih tajam, seperti ikan-ikan purba bertulang rawan dan bertulang sejati yang mulai mendominasi, berarti ancaman yang datang lebih cepat terdeteksi, dan lebih sulit dihindari. Tekanan ini memaksa cephalopoda untuk tidak hanya menjadi lebih cepat, tetapi juga lebih pintar. Anda bisa merasakan dorongan evolusioner yang mengarah pada perkembangan saraf yang lebih kompleks dan kemampuan sensorik yang lebih canggih. Namun, di antara para pelaut bercangkang ini, beberapa garis keturunan mulai mengambil jalan yang lebih revolusioner. Anda melihat cangkang mereka mulai berubah dengan cara yang tak terduga. Alih-alih melingkar keluar, cangkang pada beberapa kelompok mulai mengecil, menjadi lebih ringan, dan kemudian, secara bertahap, mulai masuk ke dalam tubuh. Ini adalah kelahiran Belemnoidea, nenek moyang cumi-cumi modern, yang memiliki cangkang internal berbentuk seperti peluru. Anda merasakan perubahan dramatis dalam cara bergerak mereka. Tanpa cangkang eksternal yang besar, mereka menjadi jauh lebih aerodinamis dan gesit. Jet propulsion yang sebelumnya digunakan untuk daya apung dan dorongan dasar, kini disempurnakan menjadi mesin kecepatan tinggi. Anda melihat Belemnoidea melesat bagai anak panah di dalam air, mengejar mangsa atau menghindari bahaya dengan kelincahan yang mengejutkan. Mereka adalah para pemburu baru, mengandalkan kecepatan dan manuver ketimbang perlindungan pasif. Perubahan ini bukan tanpa risiko. Dengan cangkang yang mengecil atau menjadi internal, perlindungan fisik mereka berkurang. Ini berarti mereka harus mengandalkan adaptasi lain untuk bertahan hidup. Anda merasakan desakan untuk mengembangkan kamuflase, kemampuan untuk mengubah warna kulit agar menyatu dengan lingkungan. Atau, kemampuan untuk mengeluarkan tinta, sebuah kepulan awan gelap yang memberikan mereka kesempatan untuk melarikan diri dari predator. Anda menyaksikan lautan di era ini sebagai panggung bagi eksperimen tanpa henti. Setiap fitur yang Anda lihat, dari cangkang spiral yang elegan hingga cangkang internal yang tersembunyi, adalah respons langsung terhadap lingkungan yang kian menantang. Ini adalah bukti bahwa hidup adalah tarian abadi antara tekanan dan inovasi, di mana setiap ancaman menjadi pemicu untuk sebuah transformasi baru. Dan dari transformasi inilah, Anda bisa melihat benih-benih kecerdasan dan kelincahan yang akan mendefinisikan cephalopoda di masa yang akan datang. Mari kita lanjutkan perjalanan evolusi yang mendebarkan ini. Anda kini berada di era ketika lautan masih merupakan batas liar, tempat persaingan sengit dan inovasi tak terduga. Kita bergeser ke periode Devonian, sekitar 419 hingga 359 juta tahun yang lalu, sebuah zaman yang dikenal sebagai zaman ikan. Anda bisa merasakan air yang lebih hangat, dipenuhi dengan kehidupan yang jauh lebih beragam dan dinamis dari sebelumnya. Di lautan yang ramai ini, dominasi nautiloid berbatang lurus yang agung mulai terancam. Bayangkan Anda adalah salah satu dari mereka. Cangkang panjang dan berat Anda menjadi beban saat predator baru yang lebih cepat, seperti placoderms, ikan purba berlapis baja, melesat di sekitar Anda. Kelincahan dan kecepatan bukanlah kekuatan utama Anda. Anda merasakan tekanan yang mendesak, untuk bertahan hidup, sesuatu harus berubah. Dan disinilah Anda menyaksikan sebuah revolusi menggulung, yang mengubah takdir. Anda melihat bahwa di antara populasi nautiloid, beberapa individu mulai berevolusi dengan cangkang yang sedikit demi sedikit melengkung, dan kemudian, menggulung. Ini bukanlah perubahan instan, melainkan proses bertahap selama jutaan tahun. Setiap lengkungan kecil yang memberikan keuntungan, sekecil apapun, akan diwariskan dan disempurnakan. Bayangkan Anda melihat cangkang lurus yang kaku perlahan-lahan membentuk spiral yang kompak. Mengapa bentuk ini begitu revolusioner? Anda bisa merasakan perbedaannya di dalam air.
Cangkang lurus memiliki titik pusat gravitasi yang berubah saat makhluk itu tumbuh, membuatnya tidak stabil dan sulit bermanuver. Namun, dengan cangkang spiral, pusat gravitasi menjadi lebih stabil, selalu berada di tengah, terlepas dari ukuran cangkang. Ini memungkinkan keseimbangan yang superior. Anda menyaksikan cephalopoda bercangkang spiral, amonid dan juga nenek moyang Nautilus modern, menjelajahi lingkungan baru. Bentuk melingkar ini sangatlah hidrodinamis. Anda bisa melihat mereka membelah air dengan lebih sedikit hambatan, berputar dan berbelok dengan lincah. Ini seperti membandingkan perahu raksasa dengan perahu karet yang cepat, salah satunya jauh lebih efektif di tengah arus dan turbulensi. Kemampuan ini bukan hanya untuk melarikan diri dari predator, tetapi juga untuk berburu dengan lebih efektif. Sistem daya apung mereka juga ikut berevolusi dengan bentuk spiral ini. Kompartemen-kompartemen di dalam cangkang menjadi lebih efisien dalam mengelola gas dan air, memungkinkan mereka untuk naik dan turun di kolom air dengan presisi yang lebih besar. Jet propulsion yang mereka miliki menjadi lebih kuat dan terarah, memberikan ledakan kecepatan yang penting dalam perburuan atau pelarian. Anda merasakan betapa sebuah perubahan bentuk yang sederhana, sebuah putar balik dalam takdir, dapat membuka begitu banyak peluang evolusi. Dari benteng yang kaku menjadi kendaraan yang lincah, evolusi cangkang spiral adalah titik balik yang penting. Ia melahirkan kelompok-kelompok baru yang akan mendominasi lautan selama jutaan tahun yang akan datang, menjadi bukti nyata akan keajaiban adaptasi dalam menghadapi tantangan yang tak henti-hentinya dari lingkungan purba yang dinamis. Anda masih berada di periode Devonian, menyaksikan evolusi yang luar biasa dari cangkang spiral. Namun, revolusi ini bukan hanya tentang bentuk yang lebih baik, ini tentang membuka pintu menuju cara hidup yang sama sekali baru. Anda merasakan adanya pergeseran dalam strategi bertahan hidup, sebuah dorongan menuju efisiensi yang lebih besar dalam menaklukkan lautan purba. Bayangkan Anda berada di antara kelompok-kelompok cephalopoda bercangkang spiral, Proto-Nautilus dan amonid awal. Anda melihat mereka tidak lagi terbatas pada dasar laut atau kolom air yang statis. Dengan cangkang yang lebih kompak dan hidrodinamis, mereka bisa menjelajahi berbagai ceruk ekologi yang sebelumnya tidak terjangkau. Anda menyaksikan mereka berenang di perairan dangkal yang penuh karang, lalu menyelam ke kedalaman yang lebih gelap untuk mencari mangsa yang berbeda. Ini adalah diversifikasi habitat yang signifikan. Anda mengamati betapa efisiennya bentuk spiral dalam mempertahankan diri. Ketika bahaya datang, banyak di antara mereka dapat dengan cepat menarik diri sepenuhnya ke dalam cangkang, menutup diri dengan operkulum, tutup pintu, yang keras. Anda merasakan perlindungan fisik yang luar biasa ini, sebuah benteng bergerak yang dapat menahan gigitan predator-predator primitif. Ini adalah strategi pertahanan yang pasif, namun sangat efektif, memungkinkan mereka untuk menunggu bahaya berlalu. Efisiensi juga terlihat dalam cara mereka mencari makanan. Dengan kemampuan bermanuver yang lebih baik, Anda melihat mereka melacak mangsa dengan lebih efektif. Tentakel mereka, yang tadinya mungkin lebih kaku, kini menjadi lebih fleksibel dan adaptif. Mereka bisa meraih krustasea kecil yang bersembunyi di celah-celah, atau menangkap ikan-ikan purba yang kurang gesit. Perburuan bukan lagi sekadar dorongan impulsif, ini menjadi aktivitas yang lebih terencana, sebuah bukti awal dari kompleksitas perilaku. Dan jangan lupakan peran jet propulsion yang semakin disempurnakan. Meskipun cangkang spiral memberikan kelincahan yang lebih baik, dorongan yang kuat dari corong mereka tetap esensial. Anda merasakan hembusan air yang teratur saat mereka bergerak, sebuah ritme kehidupan di bawah laut. Beberapa amonid bahkan mengembangkan bentuk cangkang yang lebih pipih dan lebar, mungkin untuk meningkatkan daya angkat dan kecepatan meluncur di perairan terbuka. Anda merasakan betapa adaptasi ini bukan hanya tentang satu fitur, tetapi serangkaian inovasi yang saling melengkapi. Cangkang spiral yang efisien, kemampuan daya apung yang canggih, manuver yang gesit, dan sistem jet propulsion yang kuat, semua ini bekerja sama untuk menciptakan makhluk yang sangat sukses. Ini adalah demonstrasi sempurna dari bagaimana seleksi alam mendorong ke arah efisiensi dan spesialisasi. Ini adalah periode ketika para pelaut bercangkang spiral benar-benar bangkit, mengambil alih peran dominan di lautan.
Anda menyaksikan mereka sebagai bukti hidup bahwa dengan sedikit putar balik dalam desain, evolusi dapat membuka seluruh dunia peluang baru, memungkinkan kehidupan untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang dan menaklukkan. Sungguh menakjubkan bagaimana dari bentuk yang sederhana, alam dapat menciptakan arsitek dan navigator yang begitu cerdas di bawah laut. Anda sekarang melangkah lebih jauh ke dalam kedalaman waktu, ke puncak periode Devonian, sebuah era di mana kehidupan laut mencapai salah satu puncaknya dalam hal keragaman. Bayangkan diri Anda tenggelam dalam lautan yang hangat dan kaya nutrisi, di mana terumbu karang menjulang tinggi dan kehidupan berdenyut dengan intensitas yang luar biasa. Ini adalah zaman ikan, dan di sini, Anda menyaksikan masa keemasan amonit. Perhatikan di sekitar Anda. Anda melihat ratusan, bahkan ribuan, cangkang spiral yang berbeda-beda. Ini bukan lagi sekadar bentuk melingkar sederhana yang kita lihat sebelumnya. Cangkang-cangkang ini dihiasi dengan pola-pola rumit, ukiran-ukiran halus, dan punggung-punggung yang berlekuk. Anda merasakan bahwa setiap detail ini adalah sebuah respons evolusi, sebuah inovasi yang dirancang untuk tujuan tertentu. Inilah saat Anda benar-benar menyaksikan diversifikasi yang luar biasa dari amonoid. Bentuk cangkang mereka menjadi sangat bervariasi. Ada yang pipi dan mulus, ideal untuk berenang cepat di perairan terbuka. Ada yang bulat dan berat, mungkin untuk hidup di dekat dasar laut. Ada pula yang memiliki punggung berduri atau berlekuk tajam, berfungsi sebagai perlindungan tambahan dari predator-predator yang semakin ganas, seperti hiu-hiu purba dan ikan-ikan berahang besar. Setiap bentuk baru memungkinkan mereka untuk mengisi ceruk ekologi yang berbeda, menjadi ahli di habitat khusus mereka. Namun, keajaiban terbesar dari amonit terletak pada struktur internal cangkang mereka. Anda melihat garis-garis sutura, garis-garis tempat dinding antar ruangan bertemu dengan cangkang luar, menjadi semakin kompleks. Dari garis lurus sederhana pada nautiloid awal, garis sutura amonit berkembang menjadi pola-pola berlekuk-lekuk yang rumit, seperti dedaunan pakis yang halus atau pola-pola zigzag yang tajam. Anda bertanya-tanya, apa gunanya kerumitan ini? Rasakanlah kekuatannya. Dinding-dinding berlekuk ini, seperti tulangan pada jembatan, memberikan kekuatan struktural yang luar biasa pada cangkang. Ini memungkinkan cangkang menjadi lebih ringan namun tetap kuat, mampu menahan tekanan air yang lebih besar di kedalaman yang lebih dalam. Anda bisa melihat amonit menyelam lebih dalam dari nenek moyang mereka, menjelajahi bagian lautan yang sebelumnya belum terjamah, mencari makanan atau tempat berlindung. Selain itu, Anda merasakan bahwa kompleksitas sutura ini juga meningkatkan efisiensi sistem daya apung mereka. Dengan dinding yang lebih banyak dan lebih kuat, mereka dapat lebih cepat mengatur rasio gas dan air di dalam ruangan-ruangan cangkang, memungkinkan mereka untuk mengubah kedalaman dengan lebih gesit. Jet propulsion mereka juga semakin disempurnakan, memberikan dorongan yang tepat dan kuat untuk mengejar mangsa atau melarikan diri dari predator. Anda menyaksikan amonit sebagai mahakarya evolusi, contoh sempurna bagaimana tekanan lingkungan dapat mendorong organisme untuk mengembangkan adaptasi yang semakin rumit dan indah. Mereka adalah para penguasa lautan Devonian, berlayar dengan cangkang artistik mereka, menjadi bukti nyata kecerdikan alam dalam mendesain bentuk kehidupan yang paling efisien dan tangguh. Ini adalah zaman keemasan bagi Cephalopoda bercangkang, sebuah warisan keindahan dan kekuatan yang akan tetap terukir dalam catatan fosil. Anda masih tenggelam dalam kemegahan lautan Devonian, menyaksikan masa kejayaan amonoid. Namun, di balik keindahan dan kerumitan cangkang mereka, terdapat kisah tentang kesuksesan ekologis yang luar biasa, sebuah ledakan kehidupan dan diversifikasi yang memukau. Anda merasakan lautan di sekitar Anda adalah sarang aktivitas. Amonit tidak hanya ada, mereka mendominasi. Bayangkan Anda melihat berbagai jenis cangkang spiral, dari yang kecil seukuran kelereng hingga yang raksasa seukuran piringan, memenuhi setiap relung di ekosistem. Ini adalah contoh sempurna dari radiasi adaptif, di mana satu kelompok organisme dengan cepat berevolusi menjadi berbagai bentuk untuk mengisi berbagai peran di lingkungan. Anda mengamati bahwa amonit telah menaklukkan hampir setiap ceruk di lautan. Beberapa di antaranya, dengan cangkang pipih dan ramping, adalah perenang cepat di perairan terbuka, mengejar mangsa seperti ikan-ikan purba yang baru berevolusi.
Anda bisa melihat mereka melesat dengan dorongan jet yang kuat, menunjukkan keunggulan hidrodinamis cangkang spiral mereka. Predator ini adalah para pemburu yang efisien, memainkan peran penting dalam mengendalikan populasi mangsa. Di sisi lain, Anda melihat amonid dengan cangkang yang lebih tebal dan berat, mungkin bersembunyi di dasar laut, mengais detritus atau memakan moluska yang lebih lambat. Anda merasakan bahwa kemampuan mereka untuk mengatur daya apung memungkinkan mereka untuk menghabiskan waktu di dasar, lalu naik ke kolom air sesuai kebutuhan, memberikan fleksibilitas adaptif yang besar. Bentuk cangkang yang berbeda juga berfungsi sebagai kamuflase atau perlindungan di lingkungan tertentu, menyatu dengan bebatuan atau lumpur di dasar laut. Namun, diversifikasi ini juga didorong oleh interaksi predator mangsa yang semakin kompleks. Anda melihat bahwa ikan-ikan berahang dan reptil laut purba menjadi semakin canggih dalam strategi berburu mereka. Gigitan yang lebih kuat dan kecepatan yang lebih besar memaksa amonid untuk terus berinovasi. Pola sutura yang rumit dan cangkang yang diperkuat bukan hanya untuk daya apung, mereka juga berfungsi sebagai pertahanan terhadap gigi-gigi pemangsa yang kejam. Anda merasakan adanya perjuangan tak henti-hentinya untuk bertahan hidup, yang ironisnya, mendorong amonid untuk menjadi lebih beragam dan lebih sukses. Setiap ancaman menciptakan peluang bagi adaptasi baru. Setiap perubahan lingkungan membuka pintu bagi spesies baru untuk berkembang. Lautan adalah panggung raksasa bagi drama evolusi ini, dan amonid adalah bintang utamanya. Anda menyaksikan puncak dari evolusi bercangkang spiral, sebuah demonstrasi gemilang tentang bagaimana adaptasi terhadap tekanan lingkungan dapat menghasilkan ledakan kehidupan yang luar biasa. Amonid, dengan cangkang yang rumit dan strategi hidup yang beragam, adalah simbol dari kecerdasan evolusi di lautan Devonian. Mereka membuktikan bahwa keberhasilan ekologis bukanlah tentang menjadi yang terbesar atau terkuat, melainkan tentang kemampuan untuk beradaptasi, berinovasi, dan mendiversifikasi diri di dunia yang terus berubah. Sungguh suatu kisah tentang keajaiban kehidupan yang tak terbatas. Anda kini melangkah ke periode karbon, sekitar 359 hingga 299 juta tahun yang lalu. Rasakan udara yang lembab dan hangat, meskipun kita fokus pada lautan. Di daratan, hutan-hutan raksasa tengah menjulang, kelak membentuk batu bara yang kita gunakan. Namun, di bawah permukaan, lautan terus berdenyut dengan kehidupan yang sama rumitnya. Airnya kaya, dipenuhi organisme, sebuah lanskap yang ramai dan kompetitif. Di tengah lautan ini, Anda masih akan menemukan nautiloid, para pengembara laut yang lebih tua, perlahan berlayar dengan cangkang spiral mereka yang lebih sederhana. Namun, panggung utama kini benar-benar telah dikuasai oleh kerabat mereka yang lebih muda dan lebih adaptif, amonid. Mereka ada di mana-mana, dalam setiap bentuk dan ukuran, menjadi salah satu kelompok makhluk paling sukses di era ini. Anda merasakan kehadiran predator-predator baru yang lebih besar dan kuat. Hiu-hiu purba mulai menyebar luas, bersama dengan ikan-ikan bertulang yang giginya semakin tajam dan rahangnya semakin kokoh. Tekanan untuk bertahan hidup semakin meningkat, dan hanya yang paling efisienlah yang dapat bertahan. Amonid harus menjadi lebih dari sekadar benteng, mereka harus menjadi kendaraan yang dirancang dengan ahli untuk menghadapi ancaman yang terus berkembang ini. Perhatikan cangkang amonid dengan lebih detail. Anda melihat garis-garis sutura yang sebelumnya rumit, kini mencapai tingkat kompleksitas yang luar biasa, pola-pola yang meliuk-liuk, berlipat-lipat, dan membentuk lobus-lobus yang saling mengunci. Ini bukan hanya hiasan. Anda merasakan bahwa setiap lekukan, setiap lipatan kecil, secara drastis meningkatkan kekuatan cangkang. Ini seperti sebuah jembatan yang dibangun dengan lengkungan-lengkungan pendukung, jauh lebih kuat daripada struktur datar. Dengan cangkang yang diperkuat ini, amonid dapat menjelajahi kedalaman yang lebih besar, menahan tekanan yang akan menghancurkan nenek moyang mereka. Kompleksitas internal ini juga berdampak pada daya apung. Anda melihat bagaimana mereka mampu mengontrol gas dan air dalam kompartemen yang rumit ini dengan presisi yang luar biasa. Ini memungkinkan mereka untuk menempati ceruk ekologi yang sangat beragam, dari perairan dangkal di sekitar terumbu karang, tempat mereka bersembunyi di antara celah-celah dengan cangkang berlekuk, hingga perairan terbuka yang dalam, tempat cangkang yang ramping memungkinkan mereka meluncur dengan efisien.
Anda menyaksikan amonit-amonit raksasa. Ada yang berdiameter hingga 2 meter, yang mungkin melayang di perairan yang lebih dalam, mengintai mangsa besar, atau amonit kecil yang gesit, bersembunyi di antara karang yang lebat. Tekanan ini juga memicu perkembangan strategi perilaku yang lebih canggih. Anda melihat interaksi predator mangsa yang lebih dinamis. Kemampuan untuk mengubah kedalaman dengan cepat, atau menyembunyikan diri di balik kompleksitas lingkungan, menjadi kunci. Mereka bukan hanya bertahan, mereka berkembang dalam kerumitan ini, menjadi ahli adaptasi di lautan karbon. Karbon adalah puncak bagi cephalopoda bercangkang. Anda menyaksikan bagaimana evolusi telah mencapai batasnya dalam menyempurnakan cangkang sebagai solusi pertahanan dan navigasi. Sebuah keindahan arsitektur alami yang akan tetap ada dalam catatan fosil, sebuah warisan dari zaman ketika cangkang adalah mahkota para penguasa lautan. Namun, seiring waktu, Anda akan melihat, alam akan mencari solusi yang sama sekali berbeda. Anda masih berada di lautan karbon, di mana kehidupan laut terus mengukir ceritanya sendiri. Namun, di babak ini, Anda tidak hanya menyaksikan keindahan adaptasi, tetapi juga keberanian spesialisasi, bagaimana organisme memilih jalur evolusi yang semakin terfokus untuk menaklukkan ceruk tertentu. Bayangkan Anda menyelam lebih dalam ke ekosistem laut purba ini. Anda melihat bahwa meskipun amonit mendominasi, mereka tidak sendirian. Beberapa garis keturunan nautiloid yang lebih kuno, dengan cangkang spiral sederhana mereka, masih bertahan. Mereka adalah para fosil hidup, di masanya, memilih untuk tetap pada strategi yang telah terbukti berhasil. Anda melihat mereka dengan sabar berlayar di perairan yang lebih dalam, atau mencari perlindungan di dasar laut, beradaptasi dengan lingkungan yang stabil daripada bersaing langsung dengan amonit yang lebih gesit di perairan dangkal. Ini adalah sebuah pelajaran tentang bagaimana bertahan hidup tidak selalu berarti menjadi yang tercepat atau yang paling kompleks, tetapi menjadi yang paling cocok untuk ceruk Anda. Sementara itu, Anda terus mengamati para amonit, yang kini telah bercabang menjadi berbagai kelompok dengan keahlian yang sangat spesifik. Ada amonit oksikonik dengan cangkang berbentuk piringan yang sangat tipis, hampir seperti lensa, yang memungkinkan mereka meluncur mulus di air. Anda bisa merasakan efisiensi hidrodinamis dari bentuk ini, cocok untuk berenang pelagis di perairan terbuka, mungkin berburu zooplankton atau mangsa kecil lainnya. Di sisi lain, Anda melihat amonit dengan cangkang yang lebih ornamen, dihiasi dengan rusuk tebal, benjolan, dan bahkan duri. Anda merasakan bahwa desain ini mungkin untuk pertahanan terhadap predator yang semakin besar dan kuat, atau mungkin untuk kamuflase di antara terumbu karang yang kompleks. Spesialisasi ini berarti mereka tidak bersaing secara langsung satu sama lain, melainkan masing-masing mengisi peran unik dalam ekosistem. Namun, di tengah dominasi amonit dan ketahanan nautiloid, Anda juga melihat isyarat dari masa depan. Ingatlah Belemnoidea, dengan cangkang internal mereka yang berbentuk peluru. Anda melihat populasi mereka semakin berkembang di lautan karbon. Mereka adalah cikal bakal cumi-cumi modern, yang meninggalkan perlindungan cangkang eksternal demi kecepatan dan kelincahan yang tak tertandingi. Anda merasakan bahwa mereka mewakili evolusi ke arah yang sama sekali berbeda, sebuah petunjuk bahwa di masa depan, pertahanan mungkin tidak lagi bergantung pada baju besi yang tebal, melainkan pada kecepatan, kepintaran, dan kemampuan untuk menghilang. Periode karbon adalah kisah tentang keseimbangan evolusi. Anda menyaksikan bagaimana adaptasi dan spesialisasi memungkinkan berbagai bentuk kehidupan untuk hidup berdampingan. Ada yang bertahan dengan bentuk kuno, ada yang berkembang dalam kerumitan cangkang, dan ada pula yang merintis jalan menuju kelincahan tanpa cangkang. Ini adalah bukti bahwa alam tak pernah puas dengan satu solusi. Selalu ada ruang untuk inovasi, selalu ada dorongan untuk bereksperimen dengan cara hidup yang baru. Sebuah refleksi akan kreativitas tak terbatas dari proses evolusi itu sendiri, yang terus membentuk dan mengubah kehidupan di planet ini. Anda kini merasakan pergeseran yang signifikan di bawah kaki Anda, sebuah ketegangan yang merayap di seluruh planet. Kita telah tiba di periode Permian, sekitar 299 hingga 252 juta tahun yang lalu. Perhatikan dengan saksama lingkungan di sekitar Anda. Lautan yang dulu begitu luas dan melimpah, kini tampak menyusut. Benua-benua raksasa telah bertabrakan,
membentuk superkontinen Pangaea, dan ini berdampak dramatis pada lautan global. Anda merasakan suhu air yang berfluktuasi secara ekstrim, dari sangat dingin hingga sangat hangat, tergantung pada lokasinya. Permukaan laut menurun drastis, mengeringkan banyak perairan dangkal yang menjadi rumah bagi keanekaragaman hayati. Anda melihat terumbu karang yang luas, yang dulunya adalah kota-kota bawah laut yang ramai, kini menyusut dan mati. Kehidupan di lautan menghadapi tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya, sebuah dunia di ambang batas. Di tengah kondisi yang semakin tidak ramah ini, Anda mengamati nasib para cephalopoda. Amonid, yang tadinya berjaya dengan keragaman cangkang spiral mereka, kini menghadapi tekanan yang luar biasa. Anda melihat populasi mereka menurun drastis. Spesies-spesies yang sangat terspesialisasi untuk lingkungan tertentu, seperti terumbu karang yang subur, kini berjuang keras untuk bertahan hidup di habitat yang menyusut dan tidak stabil. Anda merasakan dampak dari perubahan lingkungan ini. Lautan menjadi semakin asin di beberapa tempat, kurang oksigen di tempat lain, dan dipenuhi endapan vulkanik. Ini adalah lingkungan yang tidak memaafkan, sebuah saringan kejam yang akan menguji batas adaptasi setiap organisme. Cangkang kokoh, yang dulunya adalah kekuatan, kini mungkin menjadi beban di perairan yang berubah-ubah. Namun, di tengah kegelapan ini, Anda masih melihat cahaya adaptasi. Beberapa garis keturunan amonid mengembangkan kemampuan untuk bertahan di perairan yang kurang ideal, mungkin dengan toleransi yang lebih tinggi terhadap fluktuasi salinitas atau kadar oksigen. Anda menyaksikan beberapa nautiloid, yang selama ini mempertahankan bentuk spiral sederhana mereka, menunjukkan ketahanan yang mengejutkan. Mungkin karena strategi hidup mereka yang lebih umum, atau kemampuan untuk bertahan di kedalaman yang lebih stabil, mereka mampu melewati masa-masa sulit ini. Dan kemudian, Anda melihat kemunculan yang semakin dominan dari Belemnoidea. Dengan cangkang internal mereka yang aerodinamis dan tubuh yang lentur, mereka mungkin lebih mampu beradaptasi dengan kondisi lautan yang tidak stabil. Anda merasakan bahwa kemampuan mereka untuk bergerak cepat dan menghindari predator, daripada mengandalkan perlindungan statis, memberi mereka keuntungan besar di dunia yang semakin berbahaya. Kehilangan cangkang eksternal yang berat adalah sebuah inovasi yang memungkinkan kelangsungan hidup di era perubahan yang drastis. Anda merasakan ketegangan yang memuncak di periode Permian. Ini adalah preludium bagi peristiwa kepunahan massal terbesar dalam sejarah bumi, kepunahan Permian Triasik. Dunia sedang bersiap untuk riset yang mengerikan, sebuah peristiwa yang akan menghapus sebagian besar kehidupan dan membentuk kembali jalur evolusi. Anda menyaksikan para pelaut purba ini berjuang di ambang kehancuran, beberapa beradaptasi dengan cerdik, sementara yang lain, sayangnya, akan segera lenyap selamanya. Ini adalah kisah tentang ketahanan dan kerentanan, yang terukir dalam setiap gelombang dan setiap tetes air laut purba. Anda masih merasakan kegelisahan yang menyelimuti lautan Permian, sebuah ketidakstabilan global yang semakin memburuk. Ini adalah babak akhir dari era Permian, dan Anda bisa merasakan aura bencana yang semakin mendekat, sebuah ancaman yang jauh lebih besar dari sekadar predator atau persaingan biasa. Bayangkan Anda berada di lautan yang bergejolak. Anda melihat aktivitas vulkanik yang masif dari dataran tinggi Siberia, memuntahkan miliaran ton gas rumah kaca ke atmosfer. Udara menjadi panas, dan Anda merasakan dampak langsungnya pada air laut. Suhu air melonjak, menyebabkan terumbu karang yang tersisa layu dan mati. Oksigen di dalam air menipis drastis, menciptakan zona-zona mati yang luas di mana hampir tidak ada kehidupan yang bisa bertahan. Anda bisa merasakan asam di udara, tanda bahwa lautan menjadi semakin asam, mengikis cangkang dan kerangka kapur dari makhluk-makhluk laut. Di tengah kekacauan ini, Anda mengamati nasib amonid yang dulu berjaya. Mereka, dengan cangkang kapur mereka yang indah dan kompleks, sangat rentan terhadap pengasaman laut. Anda melihat mereka kesulitan beradaptasi dengan kadar oksigen yang rendah dan suhu yang ekstrim. Kemampuan untuk mengontrol daya apung mereka menjadi kurang relevan ketika seluruh kolom air menjadi tidak ramah bagi kehidupan. Populasi mereka menurun drastis. Satu persatu spesies lenyap, tidak mampu menghadapi perubahan lingkungan yang begitu cepat dan mendalam. Bahkan nautiloid, dengan ketahanan mereka yang lebih umum, menghadapi tantangan besar.
Meskipun beberapa mampu bertahan di kedalaman yang lebih stabil, mereka tetap terdampak oleh perubahan kimiawi lautan global dan hilangnya rantai makanan yang penting. Anda merasakan bahwa bahkan makhluk yang paling adaptif pun memiliki batasnya ketika planet ini sendiri sedang dalam kondisi kritis. Namun, di tengah kehancuran massal ini, Anda melihat bahwa Belemnoidea, dengan cangkang internal mereka yang tidak terbuat dari kapur, menunjukkan ketahanan yang relatif lebih baik. Anda merasakan bahwa tubuh mereka yang lebih fleksibel dan kemampuan bergerak cepat mungkin memberikan mereka keunggulan di lingkungan yang bergejolak. Mereka tidak begitu terikat pada habitat terumbu karang yang hancur, dan kelincahan mereka memungkinkan mereka untuk mencari sisa-sisa makanan dimanapun tersedia. Ini adalah momen krusial yang menyoroti pentingnya diversifikasi evolusi. Saat satu strategi menghadapi kegagalan total, strategi lain mungkin justru menemukan peluang baru. Anda merasakan getaran dahsyat yang menandai puncak kepunahan Permian Triasik. Ini adalah peristiwa bencana yang menghapus sekitar 96% spesies laut. Anda menyaksikan lautan berubah menjadi kuburan massal, sebuah lanskap yang kosong dan sepi. Ini adalah momen paling gelap dalam sejarah kehidupan, sebuah riset global yang mengubah wajah bumi selamanya. Namun, dari abu kehancuran ini, benih-benih kehidupan baru akan muncul. Anda telah menyaksikan betapa kejamnya seleksi alam, tetapi juga betapa kuatnya dorongan evolusi untuk menemukan cara baru untuk bertahan hidup. Meskipun sebagian besar cephalopoda bercangkang akan lenyap, garis keturunan Belemnoidea yang bertahan akan menjadi nenek moyang bagi para penguasa lautan yang cerdas dan lincah di era berikutnya, menunjukkan bahwa bahkan dari kehancuran terbesar sekalipun, kehidupan akan selalu menemukan jalan. Anda telah merasakan tekanan yang membangun di lautan Permian, sebuah ketidakstabilan yang merayap dari 1 juta tahun ke tahun berikutnya. Namun, tidak ada yang dapat mempersiapkan Anda untuk apa yang akan terjadi selanjutnya. Kita kini berada tepat di garis batas antara Permian dan Triasik, sekitar 252 juta tahun yang lalu. Rasakan kegelapan yang menyelimuti lautan, bukan karena malam, melainkan karena awan-awan tebal dan perubahan drastis di atmosfer. Ini bukan hanya sebuah kepunahan, ini adalah The Great Dying, sebuah kataklism yang mengubah wajah kehidupan di bumi selamanya. Bayangkan diri Anda tenggelam dalam air yang terasa aneh, berat, dan sesak. Anda merasakan bau belerang yang menyengat, tanda letusan gunung berapi dahsyat di Siberia yang memuntahkan gas ke atmosfer selama ribuan tahun. Gas-gas ini memicu efek rumah kaca yang ekstrim, memanaskan planet hingga suhu yang mematikan. Anda merasakan suhu air laut naik hingga batas toleransi makhluk hidup. Yang lebih mengerikan, lautan mulai kekurangan oksigen, sebuah kondisi yang disebut anoksia global. Anda merasakan sesak napas di setiap gelombang, sebuah lingkungan yang mencekik. Di tengah kondisi mematikan ini, Anda menyaksikan pemandangan yang memilukan. Amonit, yang pernah berjaya dengan cangkang spiral mereka yang indah dan rumit, kini berjuang keras. Cangkang kalsium karbonat mereka, yang dulunya adalah perlindungan utama, kini menjadi kelemahan fatal. Anda merasakan asam di air laut, hasil dari karbon dioksida berlebih di atmosfer, mulai mengikis cangkang mereka. Bentuk-bentuk yang kompleks, yang membutuhkan oksigen terlarut yang melimpah untuk membangun dan mempertahankan tubuh mereka, lenyap dengan cepat. Ribuan spesies amonit, yang mendominasi lautan selama jutaan tahun, kini menjadi korban dari kondisi laut yang korosif dan tanpa oksigen. Anda melihat siluet mereka berjatuhan, lambat laun, ke dasar laut yang sunyi. Bahkan nautiloid, yang lebih tahan banting, tidak luput dari dampak. Anda melihat populasi mereka menyusut drastis, hanya beberapa garis keturunan yang paling adaptif yang berhasil bertahan, mungkin dengan toleransi yang lebih tinggi terhadap lingkungan yang ekstrim atau kemampuan untuk mencari kantong-kantong air yang sedikit lebih baik. Mereka adalah saksi bisu dari kehancuran massal ini, sebuah gambaran betapa rapuhnya kehidupan di hadapan perubahan geologi yang ekstrim. Namun, di tengah-tengah pemandangan yang suram ini, Anda mengamati jejak-jejak ketahanan. Belemnoidea, nenek moyang cumi-cumi modern dengan cangkang internal mereka yang tidak terbuat dari kapur, menunjukkan harapan. Tubuh mereka yang fleksibel dan kemampuan bergerak cepat memungkinkan mereka untuk menjelajahi lingkungan yang tidak stabil,
mencari sisa-sisa kehidupan yang tersebar. Anda merasakan bahwa ketiadaan cangkang eksternal yang berat justru menjadi keuntungan, membebaskan mereka dari batasan kimiawi lautan yang beracun. Ini adalah kepunahan besar, peristiwa yang menghapus sekitar 90% spesies laut. Anda merasakan keheningan yang menyeramkan di lautan yang dulunya ramai. Ini adalah titik balik evolusi, sebuah pembersihan brutal yang akan membuka jalan bagi era baru kehidupan. Dari kehancuran inilah, akan muncul peluang-peluang baru, membentuk kembali pohon kehidupan dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sungguh mengerikan, namun juga merupakan bukti ketahanan luar biasa dari kehidupan itu sendiri, yang selalu menemukan cara untuk bangkit kembali. Anda masih berada di tengah-tengah kehancuran pasca The Great Dying, di perbatasan Permian dan Triasik. Rasakan keheningan yang menyesakkan di lautan. Keanekaragaman yang pernah Anda saksikan di era-era sebelumnya kini telah lenyap. Ini adalah kanvas yang nyaris kosong, sebuah lanskap gurun bawah laut yang mengerikan, di mana sisa-sisa kehidupan berjuang untuk kembali dari ambang kepunahan. Bayangkan Anda mengarungi perairan yang masih keruh dan penuh dengan sisa-sisa bencana. Anda melihat bahwa ekosistem laut telah runtuh. Rantai makanan hancur. Dari ribuan spesies, hanya segelintir yang tersisa. Ini adalah periode bottleneck evolusi yang ekstrim, di mana hanya makhluk yang paling tangguh, yang paling adaptif terhadap kondisi yang tidak ramah, yang berhasil melewati saringan maut ini. Anda menyaksikan dampak dari kepunahan massal ini terhadap cephalopoda, amonid, yang mendominasi lautan selama jutaan tahun dengan keindahan cangkang mereka, hampir seluruhnya musnah. Dari keragaman yang menakjubkan, hanya beberapa garis keturunan yang paling dasar yang berhasil bertahan, memulai kembali evolusi mereka dari titik awal yang nyaris kosong. Anda merasakan betapa rapuhnya kebesaran, betapa cepatnya dominasi bisa runtuh ketika planet itu sendiri bergejolak. Nautiloid, meskipun juga mengalami kerugian besar, menunjukkan ketahanan yang lebih baik. Beberapa kelompok bertahan, mungkin karena strategi hidup mereka yang lebih umum, atau karena mereka sudah menghuni ceruk-ceruk yang lebih dalam dan stabil yang sedikit terlindungi dari dampak langsung bencana permukaan. Anda melihat mereka sebagai penjaga api kehidupan, membawa warisan purba mereka ke era baru. Namun, di antara semua yang bertahan, Anda melihat bahwa Belemnoidea adalah kelompok yang memiliki peluang terbesar. Dengan cangkang internal mereka yang ringan dan tubuh yang fleksibel, mereka tidak begitu terpengaruh oleh pengasaman laut yang menghancurkan cangkang kapur lainnya. Anda merasakan bahwa kemampuan mereka untuk bergerak cepat, bersembunyi di celah-celah yang sempit, dan mungkin memakan apapun yang tersisa, memberi mereka keunggulan di dunia yang sepi ini. Mereka bukan lagi sekadar pemulung, melainkan pelopor bagi kehidupan baru. Periode setelah kepunahan massal ini adalah masa yang aneh. Anda melihat hanya sedikit predator di lautan. Ini adalah dunia yang didominasi oleh spesies-spesies generalis, yang mampu memanfaatkan setiap sumber daya yang tersisa. Namun, dengan semakin pulihnya kondisi laut, kekosongan ekologis yang besar ini akan menjadi kanvas bagi evolusi yang luar biasa. Anda merasakan bahwa kehancuran adalah awal dari penciptaan. Kepunahan Permian Triasik adalah titik balik yang memaksa evolusi untuk memulai kembali, tetapi dengan cetak biru yang baru. Spesies-spesies yang bertahan akan menjadi nenek moyang bagi seluruh keragaman kehidupan baru, mengisi setiap celah yang kosong. Ini adalah pelajaran tentang kehancuran dan kelahiran kembali. Anda telah menyaksikan betapa kejamnya alam, tetapi juga betapa luar biasa kegigihan kehidupan. Dari dasar lautan yang sepi ini, Anda akan melihat bagaimana cephalopoda yang tersisa, terutama Belemnoidea, akan menjadi pionir bagi era baru, mengembangkan kecerdasan, kelincahan, dan adaptasi yang akan membawa mereka menjadi penguasa sejati lautan di masa depan, membuktikan bahwa bahkan setelah kehancuran terbesar, kehidupan selalu menemukan cara untuk berkembang kembali. Setelah kegelapan dan kehancuran The Great Dying, Anda kini mengambang di lautan yang perlahan-lahan mulai bernapas lagi. Kita berada di periode Trias, sekitar 252 hingga 201 juta tahun yang lalu. Rasakan air yang masih terasa sepi, namun di dalamnya terdapat janji akan kehidupan yang baru. Ini adalah kanvas yang nyaris kosong, dibersihkan dari sebagian besar penghuni lamanya,
dan kini alam siap melukiskan mahakaryanya sekali lagi. Bayangkan Anda melihat kehampaan yang luar biasa. Hanya segelintir makhluk yang berhasil melewati kepunahan Permian Triasik. Dari sekian banyak jenis amonit yang pernah berjaya, hanya beberapa garis keturunan yang paling tangguh dan umum yang berhasil bertahan hidup. Mereka adalah benih-benih harapan, membawa cetak biru kuno dalam gen mereka, siap untuk bangkit kembali. Anda merasakan semangat kegigihan evolusi, yang selalu menemukan cara untuk melanjutkan. Seiring waktu berlalu, berjutaan tahun yang terasa bagaikan kedipan mata, Anda menyaksikan pemandangan yang menakjubkan, kebangkitan amonoid. Dengan begitu banyak ceruk ekologis yang kosong, tempat yang dulunya dihuni oleh spesies-spesies yang lenyap, para amonit yang bertahan menemukan lahan subur untuk berkembang. Ini adalah ledakan kehidupan kedua bagi mereka. Anda melihat populasi mereka meledak, dan yang lebih penting, mereka mulai berdiversifikasi dengan kecepatan yang luar biasa. Perhatikan di sekitar Anda. Dalam waktu yang relatif singkat, cangkang spiral mulai muncul kembali dalam berbagai bentuk dan ukuran yang baru. Anda melihat ada yang sederhana, mencerminkan nenek moyang mereka yang lebih primitif, namun juga ada yang menunjukkan kerumitan yang lebih modern. Bentuk-bentuk yang lebih ramping untuk perenang cepat, bentuk-bentuk yang lebih berat untuk penghuni dasar. Anda merasakan bahwa evolusi sedang bereksperimen lagi, mengisi setiap ruang yang tersedia di lautan yang kembali hidup. Garis-garis sutura mereka, struktur internal yang memberikan kekuatan cangkang, mulai berevolusi kembali. Dari yang tadinya sederhana pada awal Trias, mereka berangsur-angsur menjadi lebih kompleks dan berlekuk-lekuk lagi, seperti pola daun pakis yang rumit. Anda merasakan bahwa ini adalah respons terhadap kebutuhan akan kekuatan struktural yang lebih baik, untuk menahan tekanan air di kedalaman, atau sebagai pertahanan pasif dari predator-predator baru yang perlahan muncul. Diversifikasi cepat ini juga berarti mereka mengembangkan cara hidup yang berbeda. Anda bisa melihat amonit yang berenang di perairan terbuka, memakan plankton atau krustasea kecil. Lalu, ada pula yang bersembunyi di antara sisa-sisa terumbu karang yang mulai pulih, mungkin mengais makanan di dasar laut. Ini adalah sebuah tarian adaptasi yang memukau, sebuah bukti bagaimana kepunahan massal, meskipun menghancurkan, juga membuka pintu bagi inovasi evolusioner yang dramatis. Anda menyaksikan Trias sebagai zaman kelahiran kembali. Dari ambang kehancuran, amonit telah bangkit kembali, mengisi lautan dengan keindahan cangkang spiral mereka. Mereka adalah simbol dari ketahanan kehidupan, sebuah pengingat bahwa bahkan setelah bencana terbesar sekalipun, selalu ada harapan untuk bangkit, untuk berevolusi, dan untuk kembali menaklukkan dunia. Sungguh menakjubkan bagaimana siklus kehancuran dan penciptaan ini terus membentuk sejarah kehidupan di bumi. Anda masih merasakan geliat kehidupan di lautan Trias, sebuah era setelah kehancuran Permian. Kali ini, Anda akan menyaksikan bukan hanya kebangkitan, tetapi bagaimana kehidupan menemukan kekuatan luar biasa untuk mengisi kembali kekosongan yang ditinggalkan oleh bencana. Ini adalah kisah tentang ketahanan evolusioner, tentang bagaimana alam mengisi kembali kanvas yang telah dikosongkan. Bayangkan Anda mengamati lautan yang secara perlahan kembali ramai. Terumbu karang baru mulai terbentuk, meskipun belum semegah di era sebelumnya. Air laut telah kembali memiliki kadar oksigen yang cukup, dan suhu global menjadi lebih stabil. Kekosongan ekologis yang tercipta setelah The Great Dying adalah peluang besar. Anda merasakan desakan alam untuk mengisi setiap celah, setiap peran yang ditinggalkan oleh jutaan spesies yang musnah. Di tengah pemulihan ini, Anda menyaksikan kebangkitan spektakuler dari amonoid. Dari beberapa garis keturunan yang berhasil bertahan, Anda melihat mereka berlipat ganda dan berdiversifikasi dengan kecepatan yang menakjubkan. Ini adalah seperti sebuah hutan yang dibakar habis, dan kemudian tumbuh kembali dengan lebih banyak jenis pohon dan semak, masing-masing menemukan tempatnya di lanskap yang baru. Amonit adalah penghuni kembali yang paling sukses di lautan Trias. Perhatikan keragaman yang mereka ciptakan. Anda melihat cangkang spiral yang ramping dan hidrodinamis, yang memungkinkan mereka untuk berenang cepat di perairan terbuka, mengejar mangsa seperti ikan-ikan bertulang yang juga mulai berdiversifikasi. Ini adalah amonit yang mengisi kembali peran predator aktif di kolom air.
Anda bisa merasakan kecepatan dan kelincahan mereka saat mereka melesat, sebuah tarian berburu yang telah disempurnakan. Di sisi lain, Anda juga melihat amonit dengan cangkang yang lebih tebal, berbentuk cakram, atau bahkan beberapa dengan bentuk aneh yang mulai berlekuk secara tidak teratur. Mereka adalah para spesialis baru, masing-masing mengisi ceruk yang berbeda, ada yang bersembunyi di dasar laut, mengais makanan, ada yang hidup di antara vegetasi laut purba, dan ada pula yang mungkin beradaptasi untuk hidup di lingkungan yang lebih dangkal dan terlindung. Kemampuan mereka untuk mengatur daya apung memungkinkan mereka untuk menjelajahi seluruh spektrum kedalaman laut. Namun, amonit bukanlah satu-satunya cephalopoda yang memanfaatkan peluang ini. Anda melihat nautiloid yang selamat juga perlahan pulih, meskipun dengan kecepatan diversifikasi yang jauh lebih lambat. Mereka mempertahankan bentuk cangkang spiral mereka yang lebih sederhana, membuktikan bahwa strategi konservatif pun memiliki tempatnya dalam evolusi. Dan yang tak kalah penting, Anda menyaksikan Belemnoidea, nenek moyang cumi-cumi dan gurita modern, juga berkembang pesat. Dengan cangkang internal dan tubuh yang lentur, mereka semakin mengasah kemampuan mereka untuk bergerak cepat, bersembunyi, dan berburu dengan cara yang berbeda dari amonit. Anda merasakan bahwa mereka mewakili jalur evolusi yang berani, melepaskan ketergantungan pada cangkang eksternal demi kelincahan yang ekstrim. Trias adalah periode demonstrasi luar biasa akan ketahanan evolusi. Anda menyaksikan bagaimana setelah bencana yang hampir memusnahkan kehidupan, alam memiliki kapasitas untuk bangkit kembali, mengisi kembali kekosongan dengan bentuk-bentuk baru yang inovatif. Amonit, dengan ledakan diversifikasi mereka, adalah simbol utama dari pemulihan ini, menunjukkan bahwa kehidupan selalu menemukan cara untuk berkembang, bahkan dari kehancuran terbesar sekalipun. Ini adalah kisah tentang harapan, tentang bagaimana adaptasi dan inovasi selalu bisa menjadi jawaban di dunia yang terus berubah. Anda kini bergerak maju lagi dalam rentang waktu bumi, memasuki periode Jura, sekitar 201 hingga 145 juta tahun yang lalu. Perhatikan sekeliling Anda dengan saksama. Di daratan, dinosaurus raksasa sedang menguasai dunia. Namun, di bawah permukaan, lautan telah menjadi arena perburuan yang sangat berbeda, dipenuhi dengan predator-predator yang jauh lebih cepat dan lebih buas. Anda merasakan lautan yang hangat dan dinamis, sebuah dunia yang ramai dan penuh bahaya. Ikan-ikan modern awal melesat dengan gesit, dan reptil laut raksasa, seperti Ichthyosaurus yang menyerupai lumba-lumba atau Plesiosaurus dengan leher panjangnya, berpatroli di perairan, mengintai mangsa dengan mata tajam mereka. Di sini, cangkang kokoh yang dulunya merupakan keunggulan, kini bisa menjadi beban. Para amonit, meskipun masih berlimpah dengan keindahan cangkang spiral mereka, mulai merasakan tekanan persaingan yang meningkat dari para pemburu baru yang gesit ini. Di tengah tekanan yang tak henti-hentinya untuk menjadi lebih cepat dan lebih lincah, Anda menyaksikan sebuah inovasi evolusioner yang mengubah segalanya, terobosan cangkang internal. Ini adalah titik balik bagi beberapa garis keturunan cephalopoda. Bayangkan, cangkang yang tadinya melindungi mereka dari luar, kini mulai mengecil, menjadi lebih ringan, dan secara dramatis, masuk ke dalam tubuh. Inilah era keemasan Belemnoidea. Anda melihat makhluk-makhluk ini, nenek moyang cumi-cumi modern, memiliki tubuh yang ramping, berbentuk torpedo atau peluru, dengan sirip di bagian belakang yang membantu stabilitas. Di dalam tubuh mereka, tersembunyi sebuah cangkang internal. Bagian utamanya, yang disebut guard, adalah struktur padat dan berat yang berfungsi sebagai pemberat, menyeimbangkan tubuh saat bergerak. Di depannya, ada pragmoken, bagian berbilik yang mirip dengan cangkang nautiloid, memungkinkan mereka mengontrol daya apung dengan sangat presisi. Anda merasakan betapa revolusioner desain ini. Tanpa cangkang eksternal yang besar dan berat, tubuh mereka menjadi sangat hidrodinamis. Anda bisa melihat Belemnoidea melesat menembus air dengan kecepatan yang luar biasa, membelah ombak tanpa hambatan. Dorongan jet yang mereka hasilkan dari rongga mantel mereka kini jauh lebih kuat dan efisien. Ini bukan lagi sekadar dorongan untuk berlayar, ini adalah mesin kecepatan tinggi yang memungkinkan mereka mengejar ikan-ikan gesit atau melarikan diri dari rahang-rahang Ichthyosaurus yang menakutkan. Kehilangan cangkang eksternal juga berarti tubuh mereka menjadi jauh lebih fleksibel.
Anda menyaksikan bagaimana mereka dapat meliuk dan berputar di dalam air, melakukan manuver yang tak bisa dilakukan oleh amonit yang bercangkang kaku. Otot-otot kuat yang menyelimuti cangkang internal memberikan kekuatan dan kontrol yang tak tertandingi. Ini adalah adaptasi untuk menjadi predator yang sangat efektif, mampu bergerak cepat dan tepat di lautan yang sibuk. Anda menyaksikan periode Jura sebagai zaman ketika cephalopoda mulai mengukir takdir mereka sebagai pemburu cerdas dan lincah tanpa cangkang luar yang membatasi. Terobosan cangkang internal ini adalah langkah evolusi yang berani, sebuah keputusan untuk menukar perlindungan pasif dengan kecepatan dan agilitas yang aktif. Ini adalah bukti bahwa dalam perlombaan senjata evolusi, terkadang, menghilangkan sesuatu yang besar justru dapat memberikan keunggulan yang jauh lebih besar. Anda masih berada di lautan Jura yang bergolak, menyaksikan sebuah evolusi yang melahirkan para pemburu ulung. Kali ini, fokus kita beralih ke bagaimana terobosan cangkang internal tidak hanya memberikan kecepatan, tetapi juga membuka jalan bagi bentuk-bentuk kehidupan yang modern dan sangat efisien. Ini adalah fajar dari apa yang kita kenal sebagai cephalopoda masa kini. Bayangkan Anda berenang di perairan hangat di samping Belemnoidea. Anda melihat bagaimana tubuh ramping mereka, dilengkapi dengan sirip stabilisator di bagian belakang, memungkinkan mereka untuk bergerak dengan presisi yang luar biasa. Jet propulsion mereka kini lebih dari sekadar alat dorong, ia adalah sistem navigasi yang canggih. Anda bisa merasakan dorongan air yang kuat dan terkontrol saat mereka mengubah arah dengan cepat, meliuk di antara predator raksasa atau menyergap mangsa yang tidak curiga. Namun, bukan hanya kecepatan dan kelincahan fisik yang berevolusi. Anda mulai melihat tanda-tanda perkembangan yang lebih dalam. Tanpa cangkang luar yang membatasi, ruang di dalam tubuh mereka untuk organ-organ lunak menjadi lebih besar. Ini memungkinkan perkembangan otak yang lebih kompleks dan sistem saraf yang lebih canggih. Anda merasakan desakan evolusi menuju kecerdasan. Di dunia yang penuh dengan predator cerdik dan mangsa yang gesit, kemampuan untuk berpikir cepat dan merencanakan strategi berburu menjadi sangat penting. Belemnoidea mengembangkan mata yang jauh lebih baik daripada nautiloid atau amonit. Anda bisa melihat mata mereka yang besar dan fokus, mampu mendeteksi gerakan dan bentuk dengan lebih jelas di bawah air. Penglihatan yang tajam ini, dikombinasikan dengan sentuhan dari tentakel mereka yang kini dilengkapi dengan kait-kait kecil atau pengisap awal, menjadikan mereka pemburu yang mematikan. Mereka bisa melihat mangsa dari jauh, melacaknya dengan cermat, dan menyergapnya dengan akurat. Anda juga menyaksikan perkembangan perilaku adaptif lainnya. Dengan tubuh yang lebih lentur, mereka bisa bersembunyi di celah-celah yang sempit atau di balik vegetasi laut. Dan yang terpenting, Anda melihat tanda-tanda awal penggunaan tinta sebagai mekanisme pertahanan. Ketika terancam, Anda menyaksikan kepulan awan hitam pekat menyembur dari tubuh mereka, menciptakan tirai asap yang memungkinkan mereka menghilang dari pandangan predator. Ini adalah strategi yang sangat efektif, sebuah pertahanan aktif daripada hanya bergantung pada baju besi. Periode Jura adalah landasan di mana bentuk-bentuk modern cephalopoda mulai terbentuk. Anda melihat Belemnoidea sebagai jembatan antara dunia purba cephalopoda bercangkang dan dunia cerdas tanpa cangkang yang akan datang. Mereka adalah representasi dari sebuah evolusi yang berani, melepaskan ketergantungan pada perlindungan pasif demi kelincahan, kecepatan, dan yang terpenting, kecerdasan. Anda merasakan betapa transformatifnya periode ini. Dari cangkang yang kaku, evolusi telah menciptakan makhluk yang gesit, cerdas, dan penuh strategi. Ini adalah fajar bagi cumi-cumi dan gurita modern, sebuah warisan dari Belemnoidea yang berhasil menaklukkan lautan Jura, dan menyiapkan panggung untuk dominasi mereka di era berikutnya, sebagai predator-predator puncak yang mengandalkan otak mereka sebaik otot mereka.